Artificial Intelligence, atau biasa disingkat dengan AI. Teman-teman sudah pasti tahu bagaimana AI bekerja, yang dimana ketika kita mengetikkan prompt pada AI, maka AI tersebut akan mendeteksi apa prompt yang kita inginkan. Maka AI akan bekerja. Dan sekarang saya ingin nge-share kepada teman-teman semua bagaimana saya membuat video dengan bantuan AI. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke desktop aja. Let's go. Nah, sekarang kita sudah ada di desktop. Jadi di sini saya menggunakan software editing videonya itu DaVinci Resolve. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Adobe Premiere Pro, mungkin untuk tools-toolsnya itu kurang lebih lah. Maksudnya setidaknya kalau teman-teman sudah memahami lebih dalam Adobe Premiere Pro, apa yang saya gunakan toolsnya di DaVinci Resolve, mungkin teman-teman bisa memahami. Di sini saya sudah buat folder ya, folder master. Di sini saya buat timeline dan footage. Jadi nanti di sini di timeline ini khusus kita buat timeline. Jadi kita bikin timeline dulu, Ctrl N. Kalau khususnya di DaVinci Resolve, ini saya unchecklist dulu. Saya coba di sini tes AI video. Setelah itu di sini formatnya saya kasih 23976 24 fps. Jadi terserah teman-teman mau pakai 24, tapi saya rekomendasikan ke 23976 karena mata kita itu motionnya manusia, mata manusia itu terbiasa dengan 24 fps. Oke, create. Sekarang kita masuk ke footage, lalu kita import footage yang ingin kita mau edit. Contohnya di sini saya sudah ada beberapa footage, cuman saya pakai hanya satu ya, satu aja lah. Oke, kita masuk ke footage. Terus ini yang ini hapus dulu. Nah, setelah itu kita klik 2 kali dulu footage-nya, lalu kita marking. Oke, kita markingnya dari sini, kita mau ngambilnya dari sini. Lalu selesainya sampai di situ. Lalu kita drag ke timeline yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah memiliki footage yang dimana footage-nya itu tidak terlalu begitu kamera movement seperti panning kiri kanan atau tilt up tilt down seperti itu. Di sini saya menggunakan footage yang tidak begitu kamera movement, paling ada shaky sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke inspektor. Di sini misalkan di sini, jadi kita cari namanya stabilization. Stabilizer lah. Oke. Setelah itu, nah kalau di DaVinci Resolve itu ada namanya kamera lock, yang dimana yang tadi footage-nya teman-teman yang bergoyang sedikit itu yang kita mau jadikan still, gambarnya akan diam nanti, jadi kelock lah gambarnya. Jadi kita coba dulu untuk pengunci kameranya. Di sini saya gunakan saya checklist dulu kamera locknya. Setelah itu saya menekan stabilize. Saya stabilize dulu, oke. Nah, jadi sekarang footage-nya itu diam seperti ini. Coba teman-teman lihat ya. Oke, dia sudah stabil, tidak goyang. Jadi sebelumnya saya coba tidak nyalakan dulu stabilizernya, kamera locknya. Nah, dia goyang kayak gini nih. Oke, setelah itu kita masuk ke tab color. Tab color, kalau ini sudah jadi seperti ini, kita masuk ke tab color untuk ke tahap berikutnya seperti itu. Ini kita hapus dulu ya, biar teman-teman paham, karena ini saya sudah buat sebelumnya. Oke, kita masuk ke tab color. Terus teman-teman di sini masuk ke galeri, tindis galeri ini, baru klik kanan di sini di gambar ini, baru kita tindis grab still. Grab still itu artinya kita nge-capture still image atau ya still footage lah. Maksudnya itu gambar yang diam ya, yang outputnya itu foto. Nah, tapi masih tersimpan di database-nya DaVinci Resolve, belum tersimpan di browser kita. Nah, setelah itu untuk menyimpan di output penyimpanan kita itu klik kanan di sini, lalu teman-teman export.
Lalu kita mengetik di sini sesuai dengan tes AI lah. Tes AI video. Usahakan ini filenya JPEG. Jangan diusahakan, ya pasti harus JPEG karena kita olahnya nanti di Adobe Photoshop. Oke, kita sudah pilih JPEG ya. Terus export. Setelah kita sudah export, kita buka Adobe kita buka Adobe Photoshop betanya ini. Nah, jika terbuka seperti ini, kita langsung mengimpor gambar yang sudah kita ekspor dari DaVinci Resolve tadi. Ini dia. Kita unpin dulu. Oke, kita drag and drop. Nah, yang saya import ini itu filenya masih log, yang dimana belum digrading ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, ketika file log yang teman-teman kasih masuk ke Adobe Photoshop, maka si AI tersebut juga membaca bahwa dia akan menyesuaikan dengan warna yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, selesai dari Adobe Photoshop, teman-teman ekspor dalam bentuk JPEG lagi, nanti gradingnya di DaVinci Resolve. Makanya stay terus sampai selesai. Oke, setelah itu kita copy dulu, kita drag ke sini. Oke, sudah kita copy. Lalu kita mulai yang namanya generate fill, yaitu kita menggunakan tools yang namanya lasso tools. Oke. Setelah itu teman-teman tinggal pilih nih di spot-spot bagian mana aja yang mau ditambahkan objek-objek. Seperti kalau saya ini, saya menyesuaikan dengan konsepnya. Saya menyesuaikan dengan konsep yang saya shoot saat ini. Misalkan di sini saya mau tambahkan taman. Nah, usahakan ketika teman-teman ingin menambahkan objek, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya perspektif, agar ketika teman-teman ingin menambahkan objek di sekelilingnya, maka si AI langsung membaca secara benar, jadi tidak rancu lah gambarnya. Jadi misalkan ini kan di gambar saya ini ada perspektif rel kereta api yang membentuk segitiga lurus sampai ke ujung ya. Makanya saya membuat misalkan perspektifnya itu seperti ini, ngikutin si rel kereta apinya. Oke. Setelah itu kita generate fill. Nah, ini generate fill ketika teman-teman menginstal si Adobe Photoshop beta ini, dia otomatis langsung ada generate fill-nya ketika teman-teman menggunakan si lasso tools ini. Untuk download Adobe Photoshop Beta itu teman-teman bisa langsung ke website resminya Adobe. Di situ ada penjelasannya untuk Adobe Photoshop Beta. Sekarang kita lanjut, kita generate fill. Setelah kita menekan tombol generate fill, maka akan muncul dialog box seperti ini. Teman-teman langsung mengetikkan prompt. Prompt itu kata perintah ya, yang dimana misalkan teman-teman ingin objek apa nih yang di dalam sini nih. Jadi teman-teman langsung ketik aja promptnya di sini. Misalkan kalau saya di sini garden atau taman, promptnya itu garden, maka prompt yang kita perintahkan ke si AI ini akan otomatis mencari sesuai dengan yang kita mau. Misalkan generate langsung ya, kita generate langsung, maka dia akan mencari sesuai dengan apa yang kita pilih promptnya tadi. Misalkan tadi kan garden ya. Kita tunggu sampai selesai. Semoga berhasil dan semoga hasilnya memuaskan di generate pertama. Wow, kayaknya lebay ya. Kita mungkin next generate. Pokoknya buat teman-teman yang kurang puas dengan hasil generate pertama, teman-teman bisa langsung menekan tombol generate lagi sampai mendapatkan hasil yang cukup bagus. Oke. Ya mungkin ini saya rasa sudah cukup gardennya. Lalu kita next lagi, kita tambahkan objek di sini lagi dengan objek yang sama juga ya, garden atau flowers. Klik layer yang ini yang kita copy tadi.
sebagai dasarnya. Oke. Kita generate lagi atau garden flowers. Garden flowers. Sorry kalau pengetikan atau penyusunan kata bahasa Inggris saya jelek karena memang saya tidak begitu paham bahasa Inggris. Yang jelas AI-nya ngerti aja lah ya. Nah, ini sudah ada opsinya. Ini aja lah. Yang penting teman-teman paham. Mungkin kalau hasil generasi saya yang tidak begitu perfect atau tidak begitu bagus, setidaknya teman-teman paham step by stepnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini saya mau tambahkan rumah apa ya? Rumah kayu lah, rumah vintage wooden house. Oke, kita generate lagi. Dan bam. Oke, saya rasa sudah cukup. Sebenarnya saya mau generate lagi tapi pasti waktunya panjang videonya. Kita next lagi, kita bikin di sini apa ya? Kita bikin bridge atau jembatan. Old bridge. Coba kita generate lagi ya. Atau nggak usah deh, ini aja deh. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah paham untuk generate fill-nya, karena ini apa ya, sudah banyak sih teman-teman di luar sana konten kreator membuat bagaimana cara kita generate fill pada foto. Oke, setelah itu kita merge dulu, Ctrl Shift Alt E. Kita merge yang dimana kita jadikan satu semua ini. Kita lihat before afternya ya. Yang dimana ini sebelum dan ini sesudah. Wih, signifikan gak tuh perubahannya? Nah, mungkin sudah cukup ya. Kita langsung save as for web, Ctrl Shift Alt S. Oke. Kita kasih nama, coba AI video final. Oke. Setelah kita save, kita balik lagi ke DaVinci Resolve ya. Terutama kita masuk ke tab editing dulu. Kita masuk ke footage. Jadi file yang kita sudah generate fill tadi masukin ke DaVinci Resolve. Lalu kita masuk lagi drag and drop ke timelinenya. Setelah itu teman-teman kasih dulu ya, warna dulu ya, biar kita nggak bingung nanti. Kita kasih warna orange. Nah, di sini apa ya, footage-nya kan masih freeze. Jadi bagaimana caranya kita point objeknya itu harus bergerak. Nah, dengan cara kita masking dulu. Kita masking. Jadi kita masuk ke tab color. Buat teman-teman yang pengguna DaVinci, kita masuk ke tab color. Usahakan klik yang ini JPEG. Jangan yang ini karena ini gambar bergeraknya, objeknya, point objek yang bergerak ini. Setelah itu, nah kalau dikasih gini kan ini masih belum gerak, walaupun ini saya seleksi belum gerak karena ditimpa dengan si gambar ini. Seperti itu. Jadi kita klik yang JPEG dulu, setelah itu kita klik kanan di sini. Di sini kita klik kanan di apa ya? Di blank space ini. Terus kita klik kanan, pilih tadi, kita remove dulu, klik add alpha output. Oke. Terus yang titik biru ini kita tarik sampai ke sini. Nah, setelah itu, ini gunanya biar nanti yang kita masking itu dia jadi PNG. Objek yang sudah kita generate fill tadi di Adobe Photoshop itu jadinya PNG di sini. Jadi kita masking dulu. Oke, kita masking dari sini ke sini ke sini. Sorry, salah. Oke, kita masking lagi.
masking sampai tidak terkena objeknya. Beng. Oke, lagi biar ndak rapi ndak apa-apa. Yang penting. Nah, ini kok malah objeknya yang hilang, Bang. Oke, kita invert. Kita butuh invert yang dimana yang di luarnya ini kan yang hilang. Jadi kita invert dulu dengan menekan tombol ini. Yang ini kita invert. Oke, sekarang sudah di invert. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi footage yang ini dia jadi PNG. Sebutannya PNG itu kalau di gambar still image, sedangkan kalau di video itu alpha channel seperti itu. Jadi coba saya nonaktifkan dulu layar yang di bawah, footage yang di bawah yang bergerak. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lebih halus lagi, teman-teman bisa masuk ke color tab lagi. Pilih ini, kasih smooth. Nah, biar gradasi antara potongan dari foto ke footage itu halus, jadi nggak kelihatan seperti itu. Sekarang kita aktifkan lagi. Oke, lanjut. Setelah sudah seperti ini, kita harus compound dulu. Compound itu namanya kalau di Adobe Premiere Pro itu nesting, yang dimana kita kita ngegroup dulu footage atas dan bawah ini dijadikan satu. Contohnya seperti ini. Final. Oke, kita coba. Nah, dia akan jadi satu grup seperti itu. Ya, kalau di Premiere ya nest tadi yang saya bilang. Nah, setelah itu kita menambahkan kembali efek yang dimana efek kamera shaky, maksudnya menambahkan efek kamera shaky. Oke, kita tambahkan dulu kamera shaky. Kita cari di sini adjustment layer. Kita boleh klik ini. Adjust. Nah, kalau tidak didapat, teman-teman tinggal cari aja gini. Nah, ini. Oke, di sini saya sudah kasih favorit. Yang ada icon bintang ini di sini sudah saya favoritkan. Jadi saya tidak perlu mencari susah-susah lagi, tidak perlu ketik-ketik. Jadi ini saya cuma contohkan aja biar teman-teman tidak bingung. Kita cari adjustment layer, kita simpan di sini. Oke, fungsinya adjustment layer, nanti di adjustment layer ini kita taruh yang namanya efek kamera shake tadi itu yang saya bilang. Kita cari kamera shake. Nggak ada di sini ya, ini video kamera open effects. Nah, ini kamera shake, kita drag and drop aja ke sini. Biar lebih real aja sih untuk kita tambahkan kamera shake ini. Nah, ini kan parah nih, goyangnya parah ini. Kita masuk ke efeknya sini. Nah, ini ada shake quality. Terus kita masuk di sini ada PTR speed. PTR speednya kita rubah pelan-pelan sampai dapat nyamannya bagaimana dilihat. Oke, sepertinya tilt up and down-nya ini masih parah ya. Memang di sini tinggi sih. Oke, kita turunkan tilt up tilt down-nya. Ya, pokoknya sesuai dengan keinginan teman-teman semua, sesuai selera. Maunya gimana untuk kamera shaky-nya. Nah, makanya yang saya bilang tadi, usahakan untuk footage awalnya teman-teman itu harus still, jangan sampai goyang kiri kanan. Lebih bagus pakai tripod seperti itu. Nanti kita bikinkan efek kamera shaky untuk manipulasi bahwa gambarnya ini real, bukan buatan dari AI, tapi ya memang AI lah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini saya belum grading. Untuk grading buat teman-teman semua itu sesuai selera. Dan kalau saya sama gradingnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, share, subscribe juga channel ini. Nyalakan loncengnya agar ketika saya mengupdate video kalian langsung mendapatkan notifikasi dari saya. See you.